kepada Anda tentang bagaimana seorang leaders dalam perusahaan Anda. Perhatikan, dalam sebuah organisasi hal yang penting adalah tentang value, tentang people, dan tentang proses. Coba perhatikan apakah pemimpin dalam perusahaan Anda pemimpin dengan value, sehingga mereka menjadi value leaders. Yang kedua, apakah mereka hanya memimpin people, tidak memimpin value? Karena begitu mereka hanya memimpin people ini bergerak dan bekerja dengan value-nya masing-masing. Yang ketiga adalah proses leaders. Apakah pemimpin Anda hanya memimpin dari segi proses, dari segi managerial system? Mereka tidak peduli kepada people, mereka tidak peduli kepada nilai. Dan hal ini, jika Anda tidak memiliki pemimpin dalam hal value, people, dan proses, maka pemimpin Anda akan sulit untuk membuat bisnis Anda jauh lebih baik kepada tujuan dan visi bisnis ke depan. Sekian dari saya, Coach Margeti Herwin. Salam sukses sejahtera. Energi Sukses hadir untuk Indonesia lebih baik. Florata pagi ini. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali menyapa Anda di program acara Hello RRI, sebuah ruang publik yang kami hadirkan khusus untuk Anda, masyarakat ND dan sekitarnya, untuk bisa menyampaikan berbagai persoalan yang Anda hadapi di sekitar lingkungan Anda, pelayanan umum, pelayanan publik begitu ya, fasilitas umum, hingga kebijakan-kebijakan publik yang dirasa ini perlu mendapatkan perhatian khusus. Dan program ini menjadi jembatan antara suara rakyat dan para pemangku kebijakan, sehingga keluhan, kemudian aspirasi maupun saran yang Anda sampaikan akan kami teruskan begitu ya kepada pihak-pihak terkait sebagai bentuk komitmen kami untuk turut mendorong perubahan begitu ya positif di daerah kita tercinta. Nah, kami mengundang Anda untuk bisa bergabung bersama kami untuk sampaikan keluhan Anda, aduan Anda yang Anda rasakan ke WhatsApp program 1 RRI ND di 0821 38788786 dan juga boleh ke WhatsApp program 1 RRI ND di 0821 4451197. Kami menunggu ya keluhan Anda, aduan Anda melalui RRI dalam program acara Hello RRI untuk edisi hari ini di 11 April 2025 sampai pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sudah kami buka beberapa layanan untuk Anda, silakan Anda bergabung bersama kami dan saya juga akan hadirkan lagu-lagu yang bisa menyemangati Anda di pagi hari ini yang Anda lakukan sambil Anda beraktivitas ya, baik itu di rumah ataupun di tempat kerja Anda. Tetap semangat bersama Pro 1 RRI ND dan Niji, menang demi cinta untuk Anda. Inilah diriku, dengarlah suaraku. Aku kan membuat bumi bergetar. Lihatlah diriku, ini jurusku. Ku kapal semangatku, ku tinju keraguan, ku tangkis kemalasan, ku wujudkan impian. Aku cerminan dari
Hai tetangga. Bayu, jogging juga? Iya, kamu sendirian? Sama mama. Tuh, di taman ujung. Ada yang mau aku sampein sama kamu. Apaan? Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin. Tapi, kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah. Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan? Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis. Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua. Vina, kita pulang yuk. Tante. Hai Bayu. Salim dulu, Teh. Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya. Iya, Teh. Aku selalu salah tingkah saat tidak kamu. Racun asmara, dua lusa akan dunia hanya pantas dihuni mereka berdua. Menutup janji seakan masa depan di depan mata segulir malam. Lari-lari mengejar impian menembus awan menuju negeri hayalan. Indahnya kisah cinta di masa muda, tak peduli akhir cerita. Yang penting bisa membuat hidup bahagia. Hati senang dan terus berbunga-bunga, seperti taman surga turun ke dunia. Mahligai cinta dan rejana. Selalu indah untuk menjadi sebuah cerita. Kata-kata sayang terus mengumbar menjadi perhiasan di dalam hubungan. Memandang langit malam menunggu bintang jatuh untuk mengucap satu harapan. Adu, yang sedang jatuh cinta, tergoda gejolak duka cinta, drama romantika. Indahnya kisah cinta di masa muda, tak peduli akhir cerita. Yang penting bisa membuat hidup bahagia. Hati senang dan terus berbunga-bunga, seperti taman surga turun ke dunia. Mahligai cinta dan rejana. Selalu indah untuk menjadi sebuah cerita. Indahnya kisah cinta di masa muda, tak peduli akhir cerita. Yang penting bisa membuat hidup bahagia. Hati senang dan terus berbunga-bunga, seperti taman surga turun ke dunia. Mahligai
Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni? Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih di program acara Hello RRI dan sudah ada aduan begitu ya yang sudah masuk ke layanan handphone kami di 082138788786 dan kami juga masih terus membuka kesempatan untuk Anda yang lainnya yang ingin bergabung bersama kami bisa ke layanan telepon di 082144511957 dan juga boleh ke WhatsApp program 1 RRI ND di 082138788786. Oke, sudah ada pesan yang masuk. Halo RRI, selamat pagi juga. Dengan Ibu Mira di Jalan Anggrek, saya ingin menyampaikan keluhan terkait dengan kondisi kebersihan saluran pembuangan limbah atau got di sepanjang Jalan Anggrek atas, mulai dari samping gereja sampai depan rumah warga itu sangat berbau tidak sedap dan tercium sampai ke rumah kami yang posisinya di belakang. Apalagi tetangga yang rumahnya di depan jalan raya persis, banyak tetangga kami mengeluhkan hal yang sama. Dan dulu drainase itu benar-benar hanya untuk saluran air hujan. Sekarang jadi saluran limbah. Kami mohon pihak kelurahan untuk segera menindaklanjuti persoalan ini karena sudah sangat mengganggu kenyamanan. Oke, baik Ibu Mira, terima kasih sudah berpartisipasi bersama RRI di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya ada pesan juga yang sudah masuk. Saya posisinya di depan Alfamart Jalan Profesor W.C. Johannes. Kalau sudah hujan, air limbah dan juga sampah itu meluap sampai ke jalan raya. Terlihat sangat kotor, aroma juga tidak sedap. Padahal di daerah sekitar situ banyak penjual makanan. Mohon kepada pihak kelurahan untuk mengatasi masalah yang sama. Oke, terima kasih juga. Ini tidak mencantumkan nama, yang pasti di seputaran Jalan Profesor Yohanes ya, sudah bergabung bersama RRI ND di kesempatan pagi hari ini. Dan informasi ini juga hampir sama begitu ya, yang dikeluhkan oleh Ibu Mira di Jalan Anggrek dan juga no-name yang ada di Profesor W.C. Yohanes. Kami juga akan menghubungi pihak yang berkait ya, yang bisa mengatasi persoalan ini ya, bisa mendengarkan keluhan ini dan bagaimana antisipasinya ini terkait dengan keluhan-keluhan warga yang sudah kami terima di kesempatan pagi hari ini. Ini kami akan coba kontak Lurah Pak Upire ya pendengar ya di kesempatan pagi hari ini untuk menjawab persoalan yang sudah dikeluhkan. Dan sambil terus menanti Anda yang bergabung, kami juga saat ini sedang menghubungi Lurah Pak Upire di layanan kontak kami. Anda bisa menelpon kami begitu ya di layanan 082144511957 untuk menyampaikan aduan dan juga keluhan Anda. Baik, saat ini pendengar RRI, kami sudah terhubung dengan narasumber kami ya. Ada Pak Lurah Pak Upire. Pak Lurah, selamat pagi. Siap, selamat pagi. Salam sehat Pak Lurah, salam semangat, Jumat sehat ya. Sehat selalu ya. Iya, baik. Pak Lurah, ini ada beberapa warga begitu ya di Jalan Anggrek Atas ini menyampaikan keluhan terkait dengan saluran pembuangan limbah yang mengeluarkan bau tidak sedap begitu. Ini sangat mengganggu. Nah, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan kondisi ini, Pak Lurah? Pak Lurah bisa dengarkan suara kami? Pak Lurah mohon untuk bisa di-unmute dulu nih. Iya, siap. Oke.
Baik, Pak Lurah, silakan. Ini tanggapan Anda terkait dengan keluhan salah seorang warga Anda di Jalan Anggrek begitu ya, terkait dengan saluran pembuangan limbah yang mengeluarkan bau tidak sedap. Ini cukup mengganggu. Ya, baik para pemirsa pendengar dari Pro 1 ND di mana saja berada, teristimewa para pendengar RRI yang berada di seputaran Jalan Anggrek yang berdampak langsung dengan permasalahan limbah yang buang langsung ke got yang menyebabkan aroma tidak sedap. Ya, begini upaya saya pada tanggal 26 Maret kemarin, saya sudah panggil tuan tanah yang melakukan aktivitas warung di situ. Sudah ada kesepakatan di kelurahan bersama dengan Babin Kamtibmas. Beliau menyanggupi untuk membuat safety tank, tank sehingga limbah yang ada itu tidak dibuang ke got, ya, sehingga tidak menyebabkan aroma yang tidak sedap kepada kita yang hendak melewati jalan itu. Oke. Iya. Baik. Dan silakan. barusan sekarang tadi kami barusan pulang, kami bakti pagi tadi dari Profesor Wejod Yohanes ini dari pertigaan BK3 menuju ke rumah sakit, dan tadi terakhirnya di warung kami bersama teman Babinsa Babin Kamtibmas sudah melakukan pendekatan dengan tuan warung. Sudah melakukan pendekatan dan kami menyarankan untuk sesegera mungkin membuat safety tank sehingga hal ini bisa teratasi. Karena mengingat dalam 1-2 pekan ke depan ini kita umat Nasrani itu sudah masuk ke pekan suci Paskah, sehingga ini yang sangat kita jaga bersama. Kami melakukan pendekatan untuk menyampaikan supaya sesegera mungkin untuk membuat safety tank. Begitu. Oke. Ya. Baik, Bapak. Ini selain keluhan di seputaran Jalan Anggrek, Bapak, kami juga dapatkan keluhan dari salah seorang warga di sekitar Jalan Profesor W.C. Yohanes, tepatnya di depan Alfamart. Jadi ketika musim hujan turun itu limbah dan juga sampah ini sering meluap ke jalan raya begitu, Pak Lurah ya. Nah, ini juga apakah sudah disikapi oleh Anda dan juga pemerintah Kabupaten ND terkait dengan hal tersebut, Pak? Baik, sehubungan dengan limbah ketika hujan banjir meluap ke jalan, itu persoalan yang mendasar karena saluran yang melewati air itu sudah tertutup akar pohon kayu jadi tersumbat begitu besar, ya, sehingga menutup saluran. Itu yang mengakibatkan ketika hujan datang, air itu semua tempiasnya ke jalan raya. Dan dia masuk ke lorong Banwas, dan setiap kali hujan lebat itu berdampak ke air itu masuk ke rumah-rumah warga. Ya, dan hal ini kemarin di forum OPD saya sudah menyampaikan untuk sekiranya dalam 100 hari kerja program Bapak Bupati dan Wakil Bupati ini untuk sesegera dieksekusi sehingga bisa mengatasi ini. Solusinya itu harus akar pohon itu harus dikeluarkan sehingga bisa dialirkan di got yang sebenarnya. Lalu dan kemarin hasil forum OPD karena itu nanti akan dijawab di program 100 hari kerja. Kami diminta untuk bersurat ke Dinas PUPR untuk bisa diatasi dalam 100 hari kerja ini. Dan ini mudah-mudahan terjawab, dan
kemarin saya sudah mengeluarkan surat ke PUPR Tembusan Bupati dan Pak Camat. Surat itu saya sudah kirim ke dinas yang terkait. Mudah-mudahan dalam 100 hari ke depan ini bisa diatasi. Baik, begitu. Terima kasih. Baik, berarti ini sudah berkoordinasi begitu ya dengan dinas-dinas terkait dengan bagaimana untuk menjaga lingkungan ya yang ada di wilayah Paupire, Kelurahan Paupire. Nah, Pak Lurah, mungkin Anda bisa menginformasikan juga kepada pendengar kami seperti apa koordinasi yang sudah Anda jalankan begitu ya. Anda melihat ini bagaimana kesadaran dari masyarakat sendiri untuk menjaga lingkungan. Jadi tidak hanya menyampaikan keluhan dan juga aduan, tetapi bagaimana kita sebagai masyarakat untuk sama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Anda melihatnya seperti apa ini Pak Lurah? Baik, harapan saya untuk menjaga ND bersih ke depan agar tetap bersih, maka perilaku warga masyarakat kita yang harus berubah. Percuma ketika setiap kali kita bekerja tetapi tetap saja kotor, dan ini hal yang sangat mendasar dari perilaku kita yang sekiranya bisa berubah. Dan nanti kami ke depan akan ke sekolah-sekolah untuk menghimbau siswa-siswa sehingga tidak buang sampah di sembarangan tempat. Karena menurut penglihatan kami, ketika di pagi hari itu sampah itu hampir tidak ada di jalan, terkhusus botol-botol minuman. Ketika sekolah keluar, anak sekolah pulang, itu sudah mulai lagi ada sampah yang berupa botol-botol minuman yang bertebaran di jalan. Dan ini ke depan kami akan ke sekolah-sekolah untuk mensosialisasikan soal kebiasaan atau perilaku kita itu. Ya, seperti itu. Oke, berarti ini cukup banyak begitu ya sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kelurahan Paupire, Pak Lurah? Ya, di kita SD ada 2 dengan SMP ada 2. Oke, baik. Bapak terima kasih untuk waktunya dengan RRI. Sukses terus, salam hangat untuk semua masyarakat Kelurahan Paupire. RRI juga masuk dalam wilayah Bapak begitu ya? Iya. Oke, semangat selalu Bapak. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi ya. Pendengar, terkait dengan aduan yang sudah disampaikan oleh 2 partisipan di kesempatan pagi hari ini ya, terkait dengan kebersihan lingkungan di Jalan Anggrek dan juga WC Johannes, ini tadi sudah langsung dijawab begitu ya oleh Lurah Paupire Kecamatan Indi Tengah, Agustinus Donatus Male kepada RRI. Nah, untuk Anda yang punya aduan, punya permasalahan, bisa Anda sampaikan kepada kami, tetapi tidak masalah pribadi begitu ya. Kami tidak menerima aduan pribadi, pendengar ya. Oke deh, Anda bisa layangkan pesan Anda melalui WhatsApp, boleh ke 0821 38788786, dan juga boleh melalui layanan WhatsApp, layanan telepon di 0821 445 1957. Kami masih terus menanti sampai pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita bersama.
bahwa diriku ini satu-satunya pasti. Setiap siang dan malam memikirkanmu sayang. Segenap hatiku hanyalah kepadamu. Jangan kau pergi jauh dariku kasih, karena hariku sepi jika kau tak di sini. Hatiku kian merana jika kau tak di sana. Ku kan selalu menanti bertemu kau kekasih. RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. sayang dirinya. Andai ku bisa miliki dua-duanya. Aku bingung, aku linglung, tak tahu harus memilih yang mana. Ku pusing 7 keliling. Bingung dia mau pilih siapa ya? Dia apa dia ya? Dua-duanya keren. Ini datang, tapi ini juga. Aku bingung, aku linglung, tak tahu harus memilih yang mana. Aku pusing 7 keliling. Siapa yang harus aku pilih? Aku bingung,
Pendengar RRI, program acara Hello RRI masih terus mengudara untuk Anda setiap hari Senin dan juga Jumat, setiap harinya dari pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Tengah. Dan pagi hari ini masih di program acara yang sama, saya Leli Kara dan juga rekan saya Budi Buku sebagai operator studio. Dan pendengar, masih dengan aduan kami terima untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Sudah ada satu pesan suara yang masuk begitu ya, di nomor RRI ND 0821 38788786. Kita dengarkan. Ya, saya Mia Margareta, warga Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika. Ya, kami memang dalam 1-2 bulan terakhir merasakan kelangkaan minyak tanah, baik di kota dan lebih parah lagi yang daerah-daerah kami yang jauh dari perkotaan. Dengan kelangkaan minyak tanah biasanya penjual mematok harga yang bervariasi. Nah, di kota kita biasa beli dengan harga 4.000 sampai 4.500. Tetapi dengan kelangkaan minyak di beberapa bulan terakhir, kita memang sulit mendapatkan minyak tanah dengan harga seperti itu. Biasanya patokannya dengan harga 5.000 sekarang. Nah, semakin jauh dari kota harganya semakin naik. Kalau saya tinggal 60 km dari kota. Nah, biasanya saya membeli dengan harga berkisar 8 sampai 9.000 per liter. Tentu ini sangat sulit karena secara tidak langsung minyak tanah ini sangat menyokong aktivitas kami di dapur. Sehingga memang kami berharap pemerintah untuk lebih cepat melihat situasi ini dan paling tidak memberikan kami solusi dalam waktu dekat, apalagi hari raya tinggal menghitung hari. Iya, pendengar kita sudah baru saja mendengar begitu ya keluhan yang disampaikan oleh salah seorang warga, Ibu Mia Margareta begitu ya, yang ada di Sika Maumere, yang mengeluhkan soal kelangkaan minyak tanah yang ada di Sika ini sudah berjalan 2-3 bulan belakangan ini dengan harga jual yang cukup tinggi begitu ya yang didapat oleh masyarakat. Dan untuk menjawab persoalan dan juga permintaan dari Ibu Mia Margareta di kesempatan pagi hari ini, kami sudah bersama Kabak Ekonomi Kandidus Latantolok SE. Pak Kabak, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, Pak Kabak, terima kasih sudah meluangkan waktu dengan RRI. Ini 5-10 menit begitu ya waktu untuk bisa memberikan masukan begitu ya, dan juga jawaban atas keluhan dan juga aduan yang disampaikan oleh Ibu Mia Margareta. Ini informasinya ini 60 km dari kota begitu. Dan ini sudah merasakan kelangkaan minyak tanah ini sudah 2 sampai dengan 3 bulan belakangan ini, dan mereka bisa mendapatkan minyak tanah dengan harga 8 sampai dengan 9 ribuan per liter. Ibu Mia mengharapkan untuk pemerintah Kabupaten Sika sigap secepatnya untuk mengatasi persoalan ini agar harga yang bisa mereka dapatkan itu ramah di kantong, apalagi menjelang hari raya begitu Pak Kabak. Oke, silakan Pak Kabak. Ya, selamat pagi Ibu Miri ya. Ibu Mia. Ibu Mia Margareta. Iya, betul. Ya, kalau Ibu Mia informasi tadi bahwa 60 km dari ibu kota, berarti kurang lebih dia di mana? Di Talibura atau di Paga ini? Cukup jauh ya. Iya, cukup jauh. Cukup jauh ya. Jadi baik. Nah, terkait dengan informasi kelangkaan minyak tanah, saya bisa jelaskan begini. Jadi, memang kurang lebih hampir 1 bulan ini memang ada keluhan warga masyarakat terkait dengan minyak tanah ditemukan di pangkalan. Ya, jadi pangkalan itu dalam mata rantai distribusi bahan bakar khusus minyak tanah itu adalah pengecer. Ya, jadi sebelum sampai ke pengecer ada mekanisme agen lalu ke Pertamina. Jadi pangkalan adalah mata rantai terakhir dalam distribusi minyak tanah adalah tingkat pengecer. Nah,
Mengapa saya katakan tadi sulit ditemui di pangkalan? Karena di tempat-tempat lain yang non pangkalan itu ada. Ya, saya katakan di tempat lain itu misalnya ada kios, warung, itu kita bisa temukan ada minyak tanah di sana dan memang harga itu di atas daripada HEP. Ya, untuk diketahui harga eceran tertinggi minyak tanah di Kabupaten Sika itu Rp4.000. 4.000 per liter ya. Rp4.000. Tetapi yang ditemui sebagian warga masyarakat di tempat yang bukan pangkalan itu harga di atas 4.000. Harga di atas. Tapi sudah berapa hari ini kita turun di lapangan dan hari ini saya baru kembali dari lokasi di Wuring, sebuah lingkungan padat penduduk di situ. Saya tadi kebetulan ada kerja bakti bersama dan sekaligus saya melakukan pemantauan dan monitoring terhadap distribusi minyak tanah di pangkalan di wilayah itu. Memang saya menemukan hampir semua menjual di atas HEP. Tentu ini nanti harus ada ketegasan dari pihak pemerintah terkait dengan penjualan minyak tanah yang tidak sesuai ketentuan. Jadi memang keluhan masyarakat tadi antara lain antara Ibu Mia dan masyarakat yang lain, saya sampaikan bahwa kita yang saya dapatkan atau koordinasi dengan Pertamina itu aman. Distribusi dari Pertamina ke agen ini ada 2, itu militer, dan agen ke pangkalan yang saya temukan hari ini aman, berjalan dengan baik. Sehingga hari ini saya turun apa sebetulnya yang menyebabkan sulit ditemukan di beberapa titik itu tidak ada minyak tanah. Memang dari apa yang saya temukan tadi, minyak tanah kalau hari ini atau biasanya jam 10, jam 11 itu pendropingan dari agen ke pangkalan. Di sana itu di pangkalan sudah antri jerigen-jerigen untuk beli. Sehingga begitu tiba itu minyak tanah langsung di offer ke jerigen yang sudah ada tadi, sehingga kemudian jam 1, jam 12 sudah habis lagi, tunggu besok lagi. Itu. Jadi itu gambaran tentang mekanisme distribusi ini. Terkait dengan 1-2 wilayah yang masih demikian, kami berkoordinasi dengan pihak bagian supaya segera melihat tempat-tempat yang menjadi keluhan untuk segera didistribusikan minyak tanahnya. Begitu. Baik Bapak, tindakan tegas ini seperti apa yang akan dilakukan jika kedapatan ada pangkalan ataupun penjual-penjual di pangkalan yang menjual melebihi harga eceran tertinggi begitu yang sudah ditentukan? Ya, jadi antara pangkalan dan agen itu sebetulnya mereka ada kontrak kerja. Di dalam kontrak kerja itu sudah mengatur hak dan kewajiban serta larangan. Ya, mereka tidak boleh menjual di atas ketentuan pemerintah. Sesuai dengan keputusan Bupati tahun 2013 itu mengatur tentang HEP. Nah, kalau kemudian mereka menjual tidak sesuai ketentuan, maka mereka nanti ditegur dan bisa sampai kepada tidak dicabut begitu. Ya, dicabut izinnya. Oke. Dan itu apakah ada sistemnya begitu Bapak, ada tekniknya, teguran pertama, teguran kedua dan sebagainya begitu baru dicabut, ataukah serta-merta begitu kedapatan? Masyarakat para pangkalan ini kan kita melakukan pembinaan ya. Jadi ketika prosedur saya turun di sana. Ketika mereka menjual 5.000, saya bilang di masing-masing pangkalan itu sebetulnya sudah ada papan informasi. Papan informasi tentang nama pangkalan, nama agen yang mengirimkan, kemudian harga eceran tertinggi, ya. Jadi itu sebetulnya sudah ada memberitahu kepada masyarakat bahwa Anda membeli minyak tanah itu 4.000. Kalau Anda menjual, Anda membeli dengan atau mendapatkan harga di atas 5.000, mestinya nolak. Itu pertama.
Jadi papan nama yang dipasang di depan pangkalan itu sebetulnya memberitahu kepada masyarakat bahwa minyak tanah yang dijual di sini itu adalah Rp4.000. Sehingga ketika Anda diminta untuk membayar lebih dari itu, mestinya Anda menolak. Oke. Begitu. Ya, betul. Jadi ini antara penjual dan pembeli juga harus smart begitu ya? Iya, harus. Jadi kita harus tegas juga. Saya kalau saya juga butuh minyak tanah, dan saya kalau pergi beli minyak tanah, ya saya ditawari dengan harga 5.000. Lalu saya minta, saya ajak itu pemilik pangkalan, coba Anda baca di papan itu. Tertulis 4.000 itu maksudnya apa itu? Headnya ini sudah Ya, dengan jelas begitu ya? Dari sekian banyak pangkalan, hampir 10 pangkalan yang saya tadi ini monitoring, itu mereka tidak tahu head itu apa. Oh, iya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa head itu adalah harga eceran terendah. Oh ya. Nah, makanya dia jual boleh di atas 4.000. Jadi ini harus sesering mungkin memberikan edukasi, pemahaman kepada masyarakat begitu ya Bapak ya? Iya. Oke, Dan dan itu ini juga salah satu sudah caranya. dilakukan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Kami juga menyurati agar lurah dan desa kecamatan ikut memantau pendistribusian minyak tanah itu. Oke. Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya dengan RRI. Kami menanti kabar-kabar baik selanjutnya dari Sika begitu ya Bapak, terkait dengan kelangkaan minyak tanah yang ada di Sika. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi ya. Kanal informasi dan inspirasi Rosatu. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kini kami kumandangkan lagu Indonesia Raya dan juga pengucapan Pancasila untuk Anda.